Tahun 1945, di tengah bayang-bayang kekalahan Jepang dan semangat bangsa yang mulai bangkit, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama pun digelar pada 29 Mei 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Inilah awal mula perdebatan dan perumusan tentang dasar bagi Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bangsa kita tengah berada di persimpangan sejarah. Dan tanggung jawab kita hari ini adalah menentukan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dengan demikian, sidang BPUPKI saya nyatakan dibuka. Pemerintah Jepang memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bersiap menuju kemerdekaan Indonesia. Silahkan melanjutkan persidangan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Cibasam. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan pendapat dari beberapa tokoh bangsa. Kepada Muhammad Yamin, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, dasar negara Indonesia dapat dirumuskan dalam 5 hal. Yang pertama ada pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Dasar ini mencerminkan kepribadian bangsa kita yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Yamin, pendapat yang sangat menarik. Selanjutnya, saya persilakan Profesor Dr. Supomo untuk berbicara. Baik, tapi menurut saya negara Indonesia ini sebaiknya berdasarkan paham integralistik, yakni negara yang mempersatukan semua golongan menjadi satu kesatuan. Kita tidak boleh terpisah oleh kepentingan individu atau golongan. Negara ini juga harus dilindungi oleh seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan. Terima kasih. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Supomo. Kita membutuhkan kesatuan, tetapi juga jangan melupakan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat kecil. Terima kasih. Terima kasih Profesor Supomo dan Saudara Suroso. Selanjutnya, saya persilahkan Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki filosofi ground plate, dasar filsafat bagi negara kita. Di sini saya mengusulkan 5 dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang keberbudayaan. Jika kita mau kelima sila ini dapat diperas menjadi satu, yaitu gotong royong. Setelah sidang pertama BPUPKI, perdebatan tentang dasar negara belum selesai. Untuk menyatukan berbagai pandangan, BPUPKI menggelar sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan dokumen bersejarah Piagam Jakarta. Hasil kerja Panitia 9. Sidang saya buka kembali. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas rancangan dasar negara yang telah disusun
oleh Panitia 9 termasuk Piagam Jakarta. Sidang kedua ini penting karena keputusan ini akan menjadi fondasi bagi Indonesia merdeka. Dengan ini saya nyatakan sidang dibuka. Pemerintahan Jepang sangat mengapresiasi persidangan kali ini. Silahkan lanjutkan sidang dengan penuh tanggung jawab dan tertib. Baik, terima kasih Ichiban-san. Baiklah, mari kita mulai dengan laporan 9 panitia. Saya persilahkan Insinyur Soekarno untuk memaparkan hasil kerja panitia. Terima kasih Dr. Ajiman. Saudara-saudara, Panitia 9 telah merumuskan Piagam Jakarta yang memuat 5 sila Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa usulan muncul agar sila pertama disesuaikan demi menjaga persatuan bangsa. Benar, Indonesia terdiri atas banyaknya suku, agama, dan budaya. Kita perlu memastikan dasar negara dapat merangkul semua warga tanpa adanya konflik. Baik, terima kasih. Saya sepakat, piagam ini harus mampu menjadi pegangan utama untuk semua golongan, agar bangsa tetap bersatu. Terima kasih. Saudara-saudara, selain itu kita juga harus menegaskan kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia agar piagam ini benar-benar inklusif. Terima kasih. Saya setuju. Kita tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat. Dasar negara harus adil dan beradab. Terima kasih. Dengan semangat persatuan ini, saya yakin bangsa kita siap menuju kemerdekaan secara damai dan terorganisir. Terima kasih. Nah, kita juga harus menekankan prinsip integralistik, di mana negara yang bersatu mengikat seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Terima kasih. Benar, Bung. 5 sila Pancasila ini bukan hanya teori, tapi panduan bagi seluruh rakyat. Jika kita jalankan dengan semangat gotong royong, bangsa Indonesia akan tetap bersatu dan merdeka. Merdeka! Dengan demikian, kita menyepakati Piagam Jakarta sebagai dasar negara yang kelak menjadi Pancasila. Sidang ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan senjata, tapi buah dari gagasan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Sidang kedua BPUPKI menutup babak penting dalam sejarah bangsa. Dari Piagam Jakarta inilah lahir Pancasila, fondasi bernegara bagi Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sejarah mencatat bahwa persatuan, musyawarah, dan kebijaksanaan menjadi kunci lahirnya bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI kedua resmi ditutup. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan ini saya nyatakan sidang BPUPKI kedua resmi ditutup.